Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMP Negeri 3 Selatan. Dengan Kak Fikri di sini. Pada kesempatan kali ini, Kak Fikri akan mengajak adik-adik sekalian untuk mempelajari teks cerita inspiratif bagian pertama. Oke, mari kita simak bersama-sama. Pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan teks berbentuk narasi atau penceritaan yang memiliki tujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Apabila dilihat secara bentuk, teks ini mirip dengan teks cerpen, namun teks cerita inspiratif lebih pendek. Isi dari teks cerita inspiratif yakni berupa cerita atau kisah yang diangkat dari kehidupan nyata, atau dapat juga berupa fiksi atau rekaan pengarang. Sesuai dengan namanya, teks cerita inspiratif haruslah memiliki amanat atau pesan moral yang dapat menggugah sebagai teladan agar pembacanya terinspirasi dan termotivasi untuk senantiasa berbuat baik. Teks cerita inspiratif memiliki 5 struktur, yakni 1. Orientasi, 2. Rumitan peristiwa, 3. Komplikasi, 4. Resolusi, dan yang kelima adalah koda. Untuk memudahkan kalian mempelajari materi bagian ini, kakak menyarankan kalian untuk sambil membuka materi teks cerita inspiratif yang ada di Grade di halaman 8 pada teks cerita inspiratif berjudul Pertarungan di Pagi Buta. Berikut adalah penggalan bagian orientasi teks cerita inspiratif. Pada bagian orientasi, tokoh diperkenalkan juga dengan latar tokoh dan tema. Orientasi adalah bagian pembukaan yang berisi waktu dan tempat kejadian. Bagian orientasi disajikan agar pembaca mendapatkan bayangan dan gambaran tentang awal cerita. Bagian orientasi berada di paragraf pertama atau paragraf awal. Biasanya orientasi memiliki kata kunci seperti pada suatu hari, kala itu, pada suatu zaman, dan lain sebagainya. Pada contoh yang ditunjukkan dalam video, kata kunci orientasi yang kita dapat lihat yakni kala itu. Jika diperhatikan, setelah kalimat yang diawali oleh kata kala itu, kalimat-kalimat selanjutnya menerangkan mengenai aktivitas atau hal-hal awal yang dilakukan oleh Pak Raden yang menjadi awal cerita. Bagian selanjutnya ialah perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa adalah bagian di mana tokoh utama mulai menemui masalah dan konflik. Jika diperhatikan pada kutipan paragraf di video, kita dapat menemukan orientasi mulai diarahkan ke arah konflik. Konflik pertama yang kita temui yakni ketika langkah Pak Raden terhenti oleh tangisan anak bayi yang memecah keheningan pagi. Maka dapat disimpulkan cerita ini mulai menemui konflik awal tepatnya. Maka dari itu paragraf ini disebut dengan perumitan peristiwa. Bagian selanjutnya yakni komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana konflik yang terdapat pada cerita mulai berkembang, atau dalam kata lain semakin ruwet dan menuju puncaknya. Bagian komplikasi memiliki ciri-ciri berupa dapat membuat pembacanya menjadi tegang, atau pada teks cerita inspiratif, bagian komplikasi merupakan bagian yang paling tegang dalam cerita. Dalam kutipan paragraf di video, kita dapat menemukan berbagai ketegangan ketika tiba-tiba seekor harimau yang cukup besar menyerang tokoh utama, yakni Pak Raden. Ditambah lagi dengan deskripsi, tampaknya harimau tersebut sedang kelaparan. Nah, dua hal tersebut menjadi bukti
atau menjadi kunci bahwa paragraf ini merupakan bagian komplikasi dari teks cerita inspiratif. Bagian selanjutnya yakni resolusi. Dalam teks cerita inspiratif, resolusi merupakan titik ketika konflik atau permasalahan dalam cerita telah berlalu dan penyelesaian dimulai. Di dalam bagian resolusi dijelaskan cara tokoh dalam menghadapi konflik serta reaksinya terhadap konflik tersebut. Di sini dalam paragraf yang terdapat di video disebutkan bahwa Pak Raden menggunakan cangkulnya untuk menjauhkan harimau. Cara tersebut menjadi solusi atau cara yang diambil oleh Pak Raden dalam menyelesaikan permasalahannya ketika bertemu harimau. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, akhirnya harimau itu mati dengan serangan cangkul yang dilakukan oleh Pak Raden. Hal tersebut menjadi tanda bahwa konflik dalam cerita ini mulai reda. Bagian akhir dari struktur teks cerita inspiratif adalah koda. Koda berisi tentang ending atau bagaimana cerita berakhir. Di dalam koda biasanya juga terdapat amanat atau pesan moral. Letak koda terdapat pada akhir atau bagian akhir dari teks cerita inspiratif. Pada kutipan yang berada di video, akhir cerita menunjukkan bahwa Pak Raden berhasil membunuh harimau, lalu mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Sedangkan di bawah juga terdapat kutipan paragraf, yakni contoh koda yang berisi mengenai amanat atau pesan moral. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif memiliki beberapa kaidah kebahasaan di dalamnya. Di antaranya ada 3, yakni kata sifat, kata kerja aksi, dan kalimat fakta. Kata sifat ialah kata yang menunjukkan sifat tokoh pada cerita. Sifat sama halnya dengan karakter atau kepribadian, atau ciri fisik juga bisa. Contohnya, cantik, pendek, besar, pintar, ramah. Selanjutnya ada pengertian kata kerja aksi, yakni kata yang menunjukkan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh pada cerita. Contohnya ada belajar, menanam, melompat, jatuh, terbang, memotong, belajar, bernyanyi, mabar atau main bareng, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat fakta. Kalimat fakta yaitu keadaan dan peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi dalam cerita. Kalimat fakta bukanlah kalimat yang bersifat opini atau pendapat pribadi. Kalimat fakta memiliki ciri khas yang dapat menjadi kunci untuk kita mampu mengidentifikasinya. Beberapa ciri-ciri dari kalimat fakta antara lain biasanya terdapat angka berupa tahun, nominal, tanggal, atau lain sebagainya. Bisa juga harga atau informasi dalam teks yang didapatkan dari narasumber terpercaya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Terdapat nominal sejumlah 14 orang yang menjadi bukti, sehingga kalimat tersebut dapat kita percayai. Selanjutnya ada ungkapan ekspresif pada teks cerita inspiratif. Ada 4 ungkapan ekspresif yang akan kita pelajari. Di antaranya ada ungkapan simpati, ungkapan empati, ungkapan kepedulian, dan perasaan pribadi. Simpati adalah dialog atau ungkapan yang bisa diartikan sebagai ucapan berbagi keprihatinan dan belasungkawa terhadap orang lain. Biasanya ketika kita kasihan atau prihatin terhadap orang lain, namun tidak pernah atau tidak bisa merasakan
apa yang dirasakan oleh orang yang dikasihaninya. Terdapat dua contoh ungkapan simpati yang tercantum dalam video. Silahkan disimak. Dua contoh tersebut merupakan ungkapan simpati karena terdapat ciri khas, yakni hanya berupa ungkapan belas kasihan dan keprihatinan tanpa upaya untuk memahami atau merasakan apa yang dirasakan. Selanjutnya ada ungkapan empati. Ungkapan empati adalah dialog atau ungkapan yang berisi perasaan, di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dan bisa memahami suatu kejadian karena ia pernah berada dalam posisi itu. Dalam contoh di video, ada ungkapan, "Yang sabar ya bro, menyedihkan memang ditinggalkan orang yang kita sayangi. Aku pernah merasakan itu dulu, namun aku sudah bisa move on sekarang. Nah, kamu juga harus bisa." Nah, ungkapan tersebut merupakan ungkapan empati karena orang yang mengungkapkannya turut merasakan atau mampu memahami apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Karena di dalam ungkapan empati biasanya terucap beberapa kata kunci seperti "aku mengerti bagaimana perasaanmu" atau "aku pasti merasakan hal yang sama kalau ada di situasimu" dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian adalah dialog atau ungkapan yang berisi penawaran melakukan sesuatu dalam rangka memberi pertolongan, bantuan, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ungkapan kepedulian memiliki ciri khas, yakni di dalamnya terdapat tawaran untuk menolong atau aksi langsung untuk menolong orang. Dalam video ada contoh, "Perlu bantuan tidak di? Nampaknya kamu sedang kesulitan." Atau contoh lainnya, misalnya, "Ayo mas, kita tolong para korban bencana banjir itu." Nah, dua contoh tersebut merupakan ungkapan kepedulian. Yang terakhir ada perasaan pribadi. Ungkapan perasaan pribadi adalah dialog atau ungkapan yang berisi pemberitahuan tentang apa yang dirasakan oleh seseorang. Ungkapan perasaan tersebut bisa meliputi ungkapan kekaguman, kekesalan, kemarahan, kenyamanan, kesenangan, kekecewaan, kerinduan, cinta, syukur, dan lain-lain. Pada video terdapat contoh, "Akhirnya kita bisa bertemu, seminggu lamanya aku menahan rinduku padamu." Contoh ungkapan tersebut merupakan ungkapan perasaan pribadi di mana terdapat ungkapan berupa kerinduan di dalamnya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di materi bagian 2.